Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Ali. Di sini saya dengan NIM F0B02409. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu entropi. Jadi entropi adalah ukuran tingkat ketidakaturan atau keacakan suatu sistem dalam konteks termodinamika. Entropi menggambarkan beberapa banyak kemungkinan distribusi energi atau materi dalam suatu sistem. Yang pertama, semakin tidak teratur suatu sistem, maka semakin besar entropinya. Lalu yang kedua, dilambangkan dengan huruf S, dan satuan dalam SI adalah Joule per Kelvin. Lalu entropi dalam termodinamika. Dalam termodinamika, perubahan entropi delta S menggambarkan perubahan tingkat ketidakteraturan. Jika sistem selama proses berlangsung, jika delta S lebih besar daripada 0, berarti ketidakaturannya meningkat, menghasilkan proses cenderung spontan. Lalu jika delta S kurang dari 0, maka ketidakteraturannya menurun, menghasilkan proses cenderung tidak spontan, kecuali dibantu energi luar. Lalu ada rumus umum perubahan entropi. Yang pertama adalah delta S sama dengan Q ref per T, di mana delta S adalah perubahan entropi Joule per Kelvin dan Q ref adalah color reversible dalam bentuk Joule, dan T adalah suhu mutlak. Lalu ada pula contoh perubahan entropi dalam reaksi. Beberapa contoh proses dengan perubahan entropi. Proses es mencair menjadi air, delta S-nya sama dengan delta S lebih besar daripada 0, lebih tidak teratur, padat ke cair. Lalu air menguap menjadi uap, di mana delta S lebih besar daripada 0, molekul makin bebas bergerak. Dan ada pula proses gas dikonversi menjadi cair, di mana delta S lebih kecil daripada 0, ketidakteraturan berkurang. Lalu ada campuran sempurna dua gas, delta S lebih besar daripada 0, komposisi acak meningkat. Lalu ada entropi dan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika dalam proses spontan, entropi total alam semesta. Jadi sistem plus lingkungan selalu meningkat. Jadi rumus umumnya adalah delta S total sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan hasilkan 0. Kemudian ada entropi dan ketidakteraturan. Entropi sering dihubungkan dengan ketidakaturan molekul dalam sistem. Keadaan teratur menghasilkan entropi rendah, misalnya kristal pada suhu 0 Kelvin. Lalu keadaan ketidakteraturan, entropi tinggi, misalnya gas bebas dalam ruangan vakum. Dengan kata lain, entropi memberikan ukuran seberapa banyak kemungkinan konfigurasi mikroskopik yang dapat dialami sistem dalam keadaan mikroskopik tertentu. Lalu ada pula aplikasi entropi dalam kehidupan. Proses peluruhan radioaktif meningkatkan entropi karena menghasilkan lebih banyak partikel. Yang kedua, fotosintesis dan respirasi, bahan kimia biologis yang melibatkan perubahan besar entropi. Lalu ada difusi zat, partikel besar dari konsentrasi tinggi ke rendah, entropi naik. Lalu ada pula pembentukan kristal, entropi menurun karena sistem menjadi lebih teratur. Lalu ada pula contoh soal. Diketahui bahwa jumlah entropi delta H dari suatu reaksi adalah min 100 kJ dan terjadi pada suhu 298 Kelvin. Jika perubahan entropi delta S sistem adalah plus 200 Joule per Kelvin, tentukan apakah reaksi ini spontan pada suhu tertentu. Gunakan persamaan AG sama dengan delta H dikurang T delta S, dan ubah satuan entropi ke kilojoule ataukah sebelum dihitung. Nah, berarti di sini yang kita ketahui adalah delta H sama dengan min 100 kJ dan delta S adalah plus 200 Joule per Kelvin dan menghasilkan 0,200 kJ per Kelvin, di mana T sama dengan 298 Kelvin. T dalam satuan derajat.
Gunakan persamaannya. Maka delta G sama dengan delta H dikurang delta T dikurangi T delta S. Delta G sama dengan min 100 kJ dikurang 298 Kelvin dikali 0,200 kJ per Kelvin. Lalu delta G menghasilkan min 100 kJ dikurang 59,6 kJ. Lalu delta G sama dengan min 159,6 kJ. Karena Ag benar negatif, maka reaksi berlangsung spontan pada suhu 298 Kelvin. Jadi kesimpulannya adalah entropi adalah konsep sentral dalam termodinamika yang mengarah ke arah alami semua proses. Ia bukan hanya tentang ketidakteraturan, tapi juga tentang keterbatasan energi yang tersedia untuk kerja. Dalam memahami entropi, kita memahami mengapa es mencair, mengapa reaksi kimia terjadi, dan mengapa alam semesta secara alami menuju kondisi yang lebih acak dan seimbang. Sekian, hanya itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.